Gerbang tadi itu seperti as yang membagi dua rumah ini. Jadi istilahnya memang kalau di Jawa ruang antara itu biasanya ada yang bilang peringgitan. Selamat pagi pemirsa, kembali saya Susan Bahtiar akan mengajak Anda semua untuk melihat bangunan-bangunan unik di mana lagi kalau bukan di Gria Unik. Pagi hari ini saya sudah berada di rumah seorang pekerja seni yang berada di daerah Simpruk, Jakarta. Nah, rumah ini kalau dilihat dari depan desainnya seperti rumah Jawa. Nah, untuk mengetahui lebih detail, kita langsung temui pemiliknya, J. Subiakto. Halo J, apa kabar? Apa kabar, Susan? Gimana hari ini, lagi sibuk nggak? Enggak kok. Nggak ya? Oke, kita boleh lihat rumahnya J dong kalau gitu. Boleh, Pak. Karena kalau kita lihat dari depan kan rumahnya sangat unik sekali ya. Kayaknya gaya-gaya Jawa. Boleh ya? Iya. Oke, kita ngobrol di mana enaknya? Di dalam aja. Di dalam ya? Yuk. J, boleh diceritakan sedikit nggak sih mengenai pendirian rumah Jawa ini? Kan kalau dari depan kita lihat benar-benar desainnya tuh desain rumah Jawa. Iya. Sejarahnya sebenarnya gimana? Memang arsiteknya ini sebenarnya ayah saya sendiri. Ini dibangun tahun 80, tapi jadinya tuh tahun 83. Jadi lama sekali. Bangunannya 3 tahun karena semua barang yang digunakan di rumah ini adalah barang bekas ya. Jadi memang ayah saya banyak menunggu kalau lagi ada yang dibongkar baru dilanjutkan kembali. Nah, kalau kita lihat kalau dari pintu depan, kemudian untuk masuk ke bangunan yang berikutnya kan ada adanya zona perantara. Nah, sebenarnya apa sih tujuan adanya ruang perantara tersebut? Jadi memang konsepnya lebih ke rumah ini sangat dibikin sangat simetri ya. Jadi itu gerbang tadi itu seperti as yang membagi dua rumah ini. Jadi istilahnya memang kalau di Jawa ruang antara itu biasanya ada yang bilang peringgitan atau regol gitu ya. Tapi memang ayah saya sebenarnya hanya mau membuat rumah yang untuk di daerah tropis, di daerah yang cuacanya bisa sampai 30 derajat gitu. Jadi banyak bukaan, semua harus terbuka lagi, banyak ada taman di dalam. Jadi dia nggak mau rumah ini nih tembok semua gitu ya. Jadi lebih banyak membagi sehingga kalau kita berada di dalam kita terasa seperti ada di luar. Ada di luar. Nah, kalau kita lihat juga adanya gerbang yang menggunakan gerbang padu raksa. Mungkin Jay bisa jelaskan kenapa justru digunakan desain seperti itu. Gerbang itu memang seperti hanya penanda aja gitu ya. Jadi gerbang itu sebenarnya fungsinya di kiri kanan itu untuk kamar jaga. Kemudian kalau sore itu banyak anak-anak bermain di depan. Saya nggak tahu mereka justru pilih rumah saya. Mungkin karena di situ ada anak-anak bisa duduk di gerbangnya, bisa ada teduhan, terus sehingga orang tahu bahwa oh simetrinya itu dibagi dari depan. Jadi kalau dari depan memang asnya langsung ke ruang makan yang di belakang. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi kan ada, dia sudah menyinggung bahwa batu bata ini didapatkan juga dari hunting dari rumah-rumah lama. Tapi penyusunannya itu sendiri kan sangat unik. Ada yang duduk, ada yang tiduran, ada yang juga yang berdiri dan miring-miring. Sebenarnya kenapa justru muncul ide seperti itu? Iya, memang ini semua memang ide ayah saya. Memang walaupun dia bukan arsitek, tapi dia sangat mencintai bidang arsitektur ya. Jadi memang ini dia banyak mengikuti pola-pola batu bata di Trowulan. Kemudian karena dia mau ini tinggi, sehingga nggak mungkin kalau kita memasang bata yang konvensional. Makanya terus dia bikin, sebenarnya ini harusnya terbuka sehingga ada angin yang bisa keluar gitu. Jadi memang banyak terinspirasi dari Trowulan karena Trowulan terkenal daerah Jawa yang selalu identik dengan formasi batu bata. Nah, kemudian mengenai landscape dari rumah ini sendiri, banyak sekali kita lihat ruangan-ruangan yang terbuka seperti rumah-rumah tradisional yang ada di Jawa Tengah. Kita bisa lihat juga banyak ya pendopo, kemudian banyak sekali ruangan yang terbuka, mulai dari ruang keluarga, kemudian juga teras yang terbuka. Sebenarnya apa yang diinginkan? Memang gitu, sebenarnya dia dulu mencita-citakan rumah ini mungkin
di lahan yang lebih besar ya. Ini kan lahannya hanya 1.300, tapi karena yang dibangun hanya 800-an, jadi kelihatannya lebih luas gitu ya dibanding kalau dia semua dibikin tertutup. Jadi itu tadi memang dia mau ada keseimbangan antara interior dan eksterior. Jadi eksterior ini tetap dipertahankan walaupun kita di dalam, tapi kita bisa langsung melihat tanam-tanaman, kemudian angin juga bisa berhembus gitu. Jadi makanya di bawah ini memang lebih kepada tempat untuk menerima tamu, ruang keluarga, dan di atas yang fungsinya lebih tertutup itu lebih untuk kamar.